Shalom, senang beribadah dengan saudara-saudara, baik saudara yang beribadah secara onsite atau saudara-saudara yang sedang live streaming. Sebelum kita masuk dalam pujian selanjutnya, kita akan bersama-sama membaca Katekismus Reformasi dan minggu ini kita akan masuk pada pertanyaan yang ke-42. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita akan bersama-sama membacakan jawaban serta pembacaan firman Tuhan. Pertanyaan 42, bagaimana membaca dan mendengarkan firman Allah dengan kerajinan, persiapan dan doa agar kita bisa menerimanya dengan iman, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kita. 2 Timotius 3, 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara-saudara sekalian, Alkitab yang kita baca sehari-hari itu sebenarnya bukanlah buku yang biasa, saudara. Sekalipun kita tidak mengkeramatkan ya, tetapi kita perlu memperlakukan secara berbeda. Mengapa demikian saudara? Karena kita tahu bahwa Alkitab itu adalah perkataan Allah sendiri. Amin. Sebab itu ketika kita membacanya, kita perlu memiliki sikap seperti kita datang kepada Allah. Karena apa? Karena Allah sedang berbicara dengan kita. Sebab itu kita perlu memperhatikan dengan sesama dan membacanya dengan sungguh-sungguh. Saudara, kita juga tahu bahwa Alkitab itu memang diilhamkan oleh Allah untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Tapi sebenarnya Alkitab itu juga bukan sekedar pedoman hidup di mana kita ini sebagai porosnya. Tetapi sesungguhnya Alkitab itu bukan berbicara tentang kita, tetapi Alkitab itu berbicara tentang Allah dan karya penebusannya. Memang kita mendapatkan hikmat, tetapi kita juga perlu menyelaraskan hidup kita, menyelaraskan hati kita dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, sebab itu kita perlu juga mempersiapkan hati kita untuk kita rela menerima apa saja yang Tuhan sampaikan di dalam hidup kita. Dan kita juga berdoa supaya Roh Kudus itu memampukan kita, supaya kita bisa menerimanya dengan iman, bisa melakukannya juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saudara, selain itu memang firman Tuhan itu bukan hanya sekedar memberikan informasi saudara, tetapi firman Tuhan itu juga akan mentransformasi kehidupan kita, yaitu ketika kita mentaatinya. Saudara, kita taat bukan karena sekedar perintah karena kita terpaksa, kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Seperti firman Tuhan yang dikatakan di dalam Yohanes 4:15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa, saya memberikan kesempatan, mari kita sama-sama merenungkan. Apakah hari-hari ini kita masih memiliki kehausan dan kerinduan untuk membaca Alkitab, yaitu perkataan-perkataan Allah. Dan ketika kita mempelajari dan membacanya, apakah kita mau rela menyelaraskan hati kita dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita melalui firman-Nya. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang adalah perkataan-Mu sendiri. Ampuni kalau seringkali kami menganggapnya sebagai buku biasa atau pedoman hidup kami. Tapi sesungguhnya Alkitab itu adalah bukan tentang kami, tetapi tentang Engkau, tentang karya penebusan-Mu. Sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan melalui Alkitab, melalui firman Tuhan itu kami bisa terus menyelaraskan hati kami, menyelaraskan hidup kami dengan firman-Mu, dengan karya penebusan-Mu, supaya hidup kami semakin diubahkan dan dapat mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus
Allah Tritunggal yang Esa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.